Deddy Mulyadi. Bagi saya seorang bocil. Saya beda jalur dengan KDM, tapi nggak apa-apa, masing-masing lah. Saya pilih jalur lain. Mudah-mudahan Pak Prabowo diberikan 2 periode. Gelo, kamu paling nyebutkan seorang bocilnya, Ini sih agak gila, guys. Adiknya Presiden Prabowo, yaitu Bapak Hasim, menyebutkan Kang Deddy Mulyadi itu bocil. Kok bisa, ya? Berani-berani sekali Bapak Hasim ini menyebut Kang Deddy Mulyadi bocil. Dan pernyataan ini disebutkan setelah Kang Deddy Mulyadi itu berpidato soal MBG, yang mana kita tahu bahwa pandangan Kang Deddy Mulyadi soal MBG itu seolah-olah tidak setuju kalau MBG itu dikelola oleh yang namanya dapur MBG. Mau Kang Deddy itu adalah uangnya dikasihkan ke orang tua murid ataupun dikelola oleh orang-orang sekolah supaya ada perputaran uang yang sehat di lingkungan akademik gitulah. Dan kalau pakai dapur menurut Kang Deddy Mulyadi itu ya pastilah akan ada korupsi lah, ya. Luar biasa sekali lagi Bapak Hasim menyebut Kang Deddy Mulyadi itu bocil. Kok bisa ya? Kita lihat dulu pada video berikut ini. Negeri yang doanya paling banyak itu Indonesia. Sebelum acara doa, ya Allah tunjukkanlah kami pada jalan yang udah ditunjukin. Lu ngambil jalan bengkok terus. Ini Pak ambil agama, udah ditunjukin sama Allah. Ya kan? Berilah kami rezeki yang berlimpah. Kamu udah diberi. Kamu dikasih gunung yang baik, gunung yang indah, kamu dikasih aliran sungai, kamu dikasih tanah yang subur, kamu dikasih udara yang bersih, kamu dikasih matahari yang setia, yang dia terbit di timur terbenam di barat tiap hari tidak pernah berubah. Kamu dikasih segalanya, rezekinya kamu kasih, tapi kamu kufur. Sehingga kamu tidak dapat apa? Yang dapat kemiskinan, peperangan, pertengkaran, perang di antara saudara. Itu loh. Nggak dikasih. Udah dikasih, apa yang nggak dikasih buat Indonesia? Ini tanah surga. Cuman tanah surga ini oleh kita karena kita busuk pikirannya, busuk hatinya, orientasinya materialisme, lu penting untung, tidak pernah berpikir ke depan, tidak pernah berpikir anak cucu, maka tanah surga itu dirubah menjadi tanah neraka oleh diri kita sendiri. Ini Gelo, kamu paling nyebutkan seorang bocilnya, kata kolot berdong, kamu paling nyebutkan bocil, sudah tidak sejalan, cina. Itu perkawis program MBG biasa ya. Kalau KDM dari awal memang tidak sejalan ya, sudah mulai ancang-ancang ini mau bermain apa sama KDM, sudah tidak sejalan seorang bocil katanya, dan mengorasikan langsung Prabowo 2 periode. Bagaimana Baraya? Menurut Baraya 2 periode sudah mulai ada sinyal mau mengusir KDM. Padahal kemarin 2024 itu suara Prabowo sampai 58%, ya. Itu di situ di dalamnya ada suara KDM, ya, terbantu oleh KDM, ya. Percaya nggak Baraya bahwa kemarin 58% itu karena di dalamnya ada KDM, ya. Percaya nggak Baraya? Sekarang itu udah ada sinyal-sinyal, ya. Apa mau ditendang apa gimana itu KDM, ya. Tapi buat pribadi saya tetap saya dukung KDM, saya ikut KDM. Silahkan tanggapi di kolom komentar. orang ceritain MBG. MBG mau dibaca sebagai apa? Mau diributin terus? Mau diceritain terus? Mau menjadi perbincangan tanpa henti? Atau dianggap sebagai sebuah peluang? Saya termasuk orang yang menganggap hari ini adalah peluang. Peluang siapa? Kita ini peluangnya. Apa itu? Ada duit 50 triliun di Jawa Barat. Ada pengurangan memang di Jawa Barat. Hari ini Jawa Barat kehilangan 5,7 triliun. Dari statistik ekonomi, kabupaten kotanya mengalami penurunan pembiayaan 5,7 triliun. Tapi ada 50 triliun. Ayo, mau dibaca sebagai apa? Mau peluang mau apa? Saya baca ini peluang. Nggak apa-apa deh. Saya kuasa, infrastruktur kami bangun, sekolah kami bangun. Nggak apa-apa. Perjalanan dinas kami potong, snack kami potong, baju potong, semua potong. Nggak apa-apa. Listrik dimatiin sebagian, wifi dimatiin sebagian, air diirit, kami ngirit nggak apa-apa. Tapi infrastruktur tetap akan kami bangun, sekolah akan kami wujudkan, irigasi akan kami bangun, PJU akan kami bangun di mana-mana. Saya ingin dalam 5 tahun Jawa Barat sudah terwujud seluruh mimpinya. Tapi saya akan baca peluang yang 50 triliun itu. Bagaimana? Hei, ada pisang yang disajikan tiap hari. Hitung itu, kalau 1.500 siswa per hari berarti 1.500 pisang. Kenapa Anda tidak baca? Kepala UPTD-nya kenapa tidak bergerak? Hitung berapa halaman sekolah luasnya. Tanamin pisang serempak. Daripada tanah-tanah Pemda hari ini kosong di mana-mana, tanamin pisang. Dikontrak kerjakan. SMA ini pisangnya di sini, SMA ini pisangnya di sini, SMK ini pisangnya di sini. Ini yang paling mudah memeliharanya. Itu ekosistem ekonomi. Sekolah bagaimana? Sekolah bisa menjadi konsumen dan bisa menjadi produsen. Anak-anak makan telur. Bagaimana caranya kalau telur yang disajikan oleh MBG itu, telur itu diproduksi oleh anak-anak sekolah? Bagaimana kalau setiap anak sekolah diwajibkan di rumahnya pelihara ayam? Anda mau menganggap apa? Menganggap peluang, menganggap tantangan. Pelihara ayam diwajibkan, sudah pelihara ayam. Kalau pelihara ayam maka ada siklus. Sisa MBG yang tidak dimakan itu dikarungin, bawa ke rumah, kasih makan ayam. Apa tidak berputar? 50 triliun jangan dibuang. Ini peluang menurut saya. Nah, bagaimana?
Anak sekolah itu nanti datang ke sekolah. Mudah ke depan saya ingin ke depan, ini keinginan saya, dapurnya itu di sekolah saja. Ini keinginan saya. Ya sudah, yang sekolahnya siswanya 1000, ya dapurnya di situ, minimal dekat di situ. Ya kalau seperti itu pengelolanya kan bisa, oh ibu-ibunya yang tiap hari, hai, udah masak weh. Daripada hai. Nah kemudian di situ disuruh ngelola. Kalau di situ disuruh ngelola, maka nanti beli telurnya dari mana? Dari komponen yang 10.000 tidak boleh terkurangi itu. Ya itu, siswa lumayan, saya mah cuma bawa seminggu setengah kiloan, jual, beli, siklus ekonomi. Bayangin, makanannya dimakan oleh kita, produk untuk makanan itu diproduk oleh kita. Di depan sekolah udah nggak usah tinggi-tinggi pelajaran biologi luhur teuing aing teu ngarti. Geus, keberhasilan biologi cuma satu aja ngelak sukses, berarti biologinya sukses. Sudah, apa sih teori banyak amat? Digantung-gantung di sekolah. Nanam cabai sukses berarti biologinya 9. Udah. Buat apa biologi 9 si ai cabai meuli? Di sekolah nanam teruk, sayur, kacang panjang, semua sekolah penuh. Pulang sekolah, geus eta we, lesna eta we. Ayo gerakin. Bayangin Pak, sekolah jadi hijau, sayurannya diproduksi, dibelinya oleh dapur MBG, dimakannya oleh kita. Ingat, duit itu tidak lari jadi siklus ekosistem ekonomi. Kemudian kalau setahun 50 triliun, tahun depan berarti 4 tahun ada 200 triliun uang berputar di Jawa Barat, siklusnya muter tidak pergi keluar. Saya yakin ini negara makmur ini. Asal kita mau baca ini peluang. Ini contoh yang harus segera dikoreksi. Anggota DPRD mengikuti perjalanan dinas keluar kota, keluar provinsi, tujuannya selain kunjungan kan ada benefit yang bisa dibawa pulang. Kita kalau jujur begitu. Hari ini benefit itu tipis, tapi tipis pun harus dijalankan. Inefisiensinya di mana, Pak Direktur? Yang harus ini segera dikerjakan dengan pemerintah adalah satu anggota DPR berangkat yang mendampinginya 7 orang. Sudah habis 7 tiket pesawat, 7 tiket kereta api, 7 kamar hotel. Dapatnya 500.000 dikumpainya itu. Bagaimana ini? Ke DPR itu beranggapan kok kita tidak setara dengan DPR RI misalnya, provinsi kabupaten. DPR RI itu jelas. Nah, sehingga di DPR RI ketika menjadi anggota DPR nggak usah lagi berpikir fokir, saya ngalamin. Nggak usah lagi berpikir aspirasi, ngalamin. Karena dari aspek yang kita terima tiap bulan saja sudah cukup. Nah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten biaya politiknya sama dengan DPR RI. Tetapi ketika masuk, itu kedudukan keuangannya menjadi jauh berbeda. Karena jauh berbeda, nyarinya itu harus dari perjalanan dinas. Tapi inefisiensi sehingga anggaran DPRD provinsi itu gede banget, tapi masuk ke kantong DPRD-nya kecil banget. Itu kan cerita klasiknya begini. Untuk itu, forum ini saya minta ke Pak Direktur Pencegahan di KPK, segera dirumuskan agar kedudukan keuangan ini menjadi setara. Untuk apa? Maka akan ada penurunan anggaran DPR. Sudah turun anggarannya, take-home pay-nya menjadi besar. Sehingga uangnya ini akan bermanfaat untuk percepatan pembangunan. Dibanding seperti sekarang. Jadi bolak-balik cerita bahwa tidak boleh meminta fokir dalam bentuk arah yang bersifat kepentingan individual. Iya, di forum KPK. Di pembahasan tetap ada. Nah, kan dilemanya adalah, kita jujur aja, dilema kepala daerah, diikutin nanti ikut celaka, nggak diikutin regulasi pemerintah macet. Kan ini harus diomongin terbuka, nggak boleh lagi kita pura-pura tidak butuh, tapi butuh. Jangan pura-pura di depan orang lain baik banget, di belakang itu diajak ke belakang. Ini hal yang harus, untuk itu saya meminta bantuan jajaran pimpinan KPK agar kedudukan keuangan DPRD itu sudahlah, daripada tikumpenya diputerin dulu, nyewa hotel, nyewa pesawat, langsung saja honor-honor diberikan berdasarkan rapat-rapat di DPR. Dari mulai rapat komisi, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, rapat paripurna 1, 2, 3-nya, itu semua. Kalau sudah seperti ini, anggota DPRD setiap hari akan di kantor. Karena kalau tidak ke kantor, tidak rapat, tidak dapat tikumpai. Selesai. Setelah itu ekonominya berputar lokal di daerah itu, tidak lari keluar. Ini kan kasihan daerah-daerah yang dapetinnya dari PBB, parkir, pajak restoran, yang kecil-kecil dikumpulin, habis itu uang restoran yang dipungut dari restoran kecil dipakai makan di restoran berbintang di kota besar. Ini harus segera dibenahin kalau negeri ini ingin baik. Nah, kelemahan dari DPRD provinsi dan kabupaten tidak bisa membuat aturan sendiri. Karena seluruh aturannya dibuat oleh kementerian. Beda dengan DPR RI. Bisa ngundang kementerian, langsung aturannya bisa direvisi. Itu bedanya. Modalnya sama, kedudukannya berbeda. Ini pertama. Yang kedua, di internal birokrasi ada inefisiensi birokrat.
Apa itu? Jumlah pejabatnya banyak. Jumlah orang yang memiliki golongan 4B, 4C, 4D-nya itu banyak. Di provinsi, orang yang sudah punya jabatan, itu nggak bisa kayak di kepolisian langsung menjadi perwira diparkirkan. Dia akan gugat ke PT UN, harus punya jabatan. Karena dia harus punya jabatan, walaupun merit system, itu kan administrasi merit system itu. Bekerja itu kan bukan pada wilayah angka, pada wilayah eksekusi. Nah, akhirnya, di hampir semua pemerintah daerah itu memiliki struktur jabatan yang sangat banyak, memiliki jumlah pejabat yang sangat gemuk, kemudian juga sistem pengelolaan birokrasinya, tunjangan terhadap pegawainya adalah tunjangan kinerja. Ini inefisiensi keuangan yang sangat luar biasa. Itu terambil dana untuk pembangunan, untuk itu sangat besar, hampir 60%. Dan yang paling utama adalah, hari ini kita harus tahu, semua orang bahagia lewat apa? Laporan administratif yang bersifat digital. Akhirnya, tukin-tukin itu hanya ditukerin dengan foto, dengan video. Tukin dengan foto dan video yang tidak berbasis praktis dan kebutuhan publik itu memiliki dampak yang luas terhadap rendahnya layanan birokrasi. Nah, kalau bicara rendahnya layanan birokrasi, apa sih yang dituntut oleh masyarakat terhadap pejabat publik? Ceritanya itu tidak panjang mereka itu. Satu, mereka pasti bercerita pengen punya jalan yang baik. Dua, pasti pengen punya cerita, punya layanan kesehatan yang memadai. Semakin dipilih oleh rakyat, maka rakyat ingin selalu free. Free puskesmas, free rumah sakit, kemudian free sekolah, semua free. Seluruh free ini juga, mohon maaf, tidak berbanding terbalik dengan perilaku publik. Satu sisi negara mengeluarkan uang sedemikian besar untuk layanan publik, tapi publik juga tidak punya kesadaran untuk membangun postur dirinya. Saya berikan contoh. Negara memberikan layanan terhadap layanan pendidikan free dari SD sampai SMA, terutama di sekolah pemerintah. Free. Tetapi di sisi lain, anak-anak sekolah kita uang jajannya 25.000 sampai 30.000. Tidak berbanding terbalik antara apa? Peningkatan ekonomi rakyat dengan beban belanja pemerintah yang tinggi. Akhirnya beban pemerintah belanja yang tinggi, rakyatnya juga tidak memberikan edukasi untuk melakukan efisiensi dalam hidupnya. Akibatnya laju pertumbuhan ekonominya rendah dan konsumtif. Nah, hari ini tuntutan negara itu hanya mengarah pada pejabat negara. Selalu katakan ganti pemerintah, ganti gubernur, ganti bupati. Kalau menurut saya, dalam analisis saya, rakyatnya juga harus diganti. Nggak bisa, Pak. Model pendekatan warga seperti hari ini, apalagi model pendekatan media sosial yang saya jalani dan saya lihat, nggak bisa jadi pemimpinnya kalau tidak memiliki tangan besi. Publiknya juga harus diedukasi. Bukan hanya pejabat publiknya, bukan hanya anggota DPR-nya, publiknya harus diedukasi. Saya berikan contoh, misalnya, pelaporan ke KPK. Saya sampaikan ke Pak Direktur, apakah murni didasarkan pada orang yang konsen pada pada korupsi? Tidak. Kebanyakan orang yang tidak terpuaskan, kalah tender, lapor KPK. Kalau menang nggak lapor. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.